It's me again, Glenn Prasetya, dan hari ini gue mau ngobrol bersama Wahyu Mahendra. Wahyu Mahendra adalah seorang konten kreator dan juga fotografer yang banyak motret mengenai travel. Jadi ada landscape fotografinya, ada human interest, ada juga sedikit street style, dan Wahyu Mahendra adalah salah satu fotografer Indonesia yang sempat di-feature di Beautiful Destination. Jadi ini cukup membanggakan karena dia dikenal secara global sebagai seorang fotografer dari Indonesia dan karyanya sangat luar biasa. Kalian bisa temukan di Instagram @iw.wm. Di situ kalian bisa lihat karyanya sangat-sangat magnificent, dan hari ini kita akan ngobrol bersama Wahyu melalui Zoom meeting lagi dari Bali. Hai Wahyu. Halo Ko. Selamat siang. Thank you udah boleh berkontribusi di YouTube channel Dan Prasetya. Hari ini gue mau ngajak lu ngobrol, tapi sebelumnya kita mungkin memperkenalkan diri bahwa Wahyu ini adalah seorang kreator dan fotografer, bener ya? Iya. Kalian bisa temukan Wahyu itu di Instagramnya, namanya @iw.wm. Di situ banyak banget foto-foto travel yang menurut gue breathtaking banget, gila banget gitu. Dan kalau salah Wahyu udah punya buku juga ya? Yes, aku baru aja ngeluarin buku sebenarnya akhir tahun lalu sih. Tentang buku perjalanan traveling gitu. tentang traveling. Kayak BTS, judulnya Me Photo Travel. Jadi kayak tentang pribadiku sendiri, cerita selama traveling dan juga tentang fotografi. Jadi komplit lah gitu. Gila. Dan ini sangat direkomendasikan buat teman-teman yang suka traveling juga yang suka foto ya. Yes. Kalian bisa kelihatan semua struggle-nya. Di media ya. Di Gramnya bisa, di toko online juga bisa, online shop khusus buku gitu. Mantap. Jadi hari ini gue mau ngobrol-ngobrol sama Wahyu karena Wahyu ini adalah seorang content creator dan fotografer yang khususnya kalau gue ngeliat feed-nya di Instagram itu mostly travel fotografi. Karena Wahyu sendiri banyak melakukan traveling ke seluruh penjuru dunia, bener ya Wahyu? Dan Wahyu sendiri kalau nggak salah juga punya namanya apa? Wahyu Bali Photography Tour. Yes, Bali Photography Tour kok. Jadi kayak lu bisa ikut traveling bareng Wahyu menuju suatu location, and then kemudian lu juga melakukan jasa fotografi ya ke klien tour tersebut. Jadi mereka bisa dapat foto-foto yang kayak di feed-nya Wahyu, gila banget nggak? Iya, jadi gak personalnya aku langsung yang take fotonya, ngedit, terus kita provide akomodasi. Jadi udah tinggal duduk manis aja. Mantap. Dan itu destinasinya Bali. Iya, mostly kita emang fokusnya di Bali. Karena kayak aku udah traveling di Bali udah start dari 2015, jadi udah tahu semua spotnya gitu. So you gonna get like all the best angles. Oke, sekarang ngomongin tentang fotografi. Lu sendiri udah berapa lama di fotografi dan how far have you been doing this? Jadi kalau aku pribadi sih kok dari tahun 2010 punya kamera yang pertama kali. Kalau untuk profesional sendiri dari tahun 2016. Oke. Dihitung profesional dalam arti memang lu making money dari fotografi gitu ya? Iya. Terus mulai kerja sama brand-brand sih gitu. Jadi Wahyu kalau kita lihat karyanya emang udah luar biasa banget, dan hari ini gue khusus membahas mengenai travel fotografi bersama Wahyu Mahendra. Dan gue pengen nanya sih buat teman-teman di luar sana yang mau dan sedang belajar di travel fotografi, terutama mungkin lebih banyak motret landscape. Kalau kita ngomongin travel fotografi ya, banyak motret human interest ya kan? Human interest. Sedikit street style juga kalau gue bilang. Jadi travel is like perpotongan dari berbagai genre tersebut. Cukup menarik sih, maksudnya banyak yang bisa lu eksplor dari travel fotografi. Boleh banget. Seorang Wahyu Mahendra share sama kita apa sih tips and triknya, atau gimana sih tipsnya untuk menjadi seorang travel fotografer? Apa aja yang perlu lu perhatikan kalau lu mau serius di genre travel fotografi? Iya, tipsnya sebenarnya simple aja. Ada 3 sih yang tips, main tipsnya kalau dari aku pribadi. Pertama, of course kita harus punya gearnya nih. Berarti itu kita membahas mengenai equipment. Yes. Nah, dari seorang Wahyu Mahendra, equipment apa yang lu rekomendasikan buat teman-teman yang mau serius di travel? Kalau aku pribadi sih, yang udah aku jalanin selama berapa tahun ini, aku bagi dalam 3 lensa. Pertama lensa wide yang pasti, jadi kita bisa moto alam, landscape, apapun dapat gitu untuk sudut pandang yang lebar. Yang kedua adalah prime lens. Biasanya aku suka di 50, 85, 35 untuk foto portrait. I mean, we never know, kita dapat foto human interest, foto fotografi gitu di jalanan, ada event atau ada misalnya culture event gitu. Kalau prime lens favorit lu tadi lu bilang 50, 85 ya kan. Memang menurut gue tuh range yang cukup oke sih buat kita untuk Tapi kalau untuk lensa sendiri berapa milimeter yang lu rekomendasikan Alek ini? Ya aku sukanya pribadi sih wide lens yang prime lens itu 20-24.
Terus habis itu apa lagi? Equipment apa lagi yang teman-teman perlu perhatikan? Satu lagi sih adalah lensa tele. Itu kayak must lens that everyone has to bring. Kalau misalnya lagi traveling car, harus. Maksudnya nggak harus yang istilahnya range-nya kayak mahal banget, cuma yang affordable aja. Yang penting kita tahu objek mana aja yang cocok untuk kita dapat lewat lensa lens. Oke. Gitu. Ngomongin tentang lensa nih ya, lu prefer menggunakan lensa yang satu jagat, dalam arti lu bawa dari wide sampai tele. Jadi kayak misalnya ada 25 sampai 300 mm, atau lu punya beberapa lensa seperti yang lu bilang tadi, jadi ada wide sendiri, and then medium range-nya lu punya, fixed range tadi, kemudian lu punya tele juga. Lu prefer mana dan kenapa? Kalau aku pribadi sih suka yang bawa beberapa lensa. Karena menurutku apalagi prime lens, karena aku suka banget pertama fokusnya, bokehnya, that's like incredible banget lah menurut aku pribadi. Dan memang lensa tele yang memang dikhususkan untuk tele. Jadi memang kayak kalau aku pribadi range-nya yang aku punya adalah 75-300. Jadi memang dikhususkan untuk tele sih. Karena pertama memang lensa itu diciptakan khusus untuk spesifik certain gitu, tujuan yang spesifik. Ya. Setuju. Dan kalau buat gue pribadi memang membeli lensa yang range tertentu itu akan memberikan kualitas yang lebih maksimal dengan bukan diafragma yang lebih maksimal, biasanya lebih konstan. Meskipun ada juga sih beberapa lensa sapu jagat istilahnya itu dari wide sampai tele yang mungkin bukan diafragma cukup oke, tapi biasanya maksimalis dari masing-masing lensanya sih itu memang lensanya hasilnya akan sedikit berbeda, ya nggak sih? Akan berbeda sih. Karena aku pernah nyoba dulu lensa punya teman yang sapu jagat sama aku bandingin sama lensa aku pribadi yang prime lens, kayak beda ya gitu hasilnya. Walaupun dalam artian bukaannya sama, terus focal length-nya sama, kita muter di kondisi dan situasi yang sama, tetap beda sih menurutku. Iya, setuju. Memang harga nggak bisa bohong juga. Dan itu artinya kita harus berinvestasi lebih banyak ya. Tapi kalau memang itu jadi kerjaan dan menghasilkan, why not? Ya kan? Iya. Emang harus pintar-pintar nabung sih. Oh, itu fotografi ya, itu kita nggak bisa bohong sih. Bener, equipment nggak bisa bohong juga sih. Meskipun orang yang motret itu juga cukup penting, tapi equipment itu support kualitas gambar, ya nggak sih? Ngomongin tentang lensa, saat ini kalau lu traveling, sekali lu traveling dan lu harus melakukan photoshoot pada saat traveling tersebut, berapa lensa yang lu bawa? Minimum berapa lensa yang lu bawa? Kalau aku pribadi sih sekarang udah makin lama makin ngerti situasi sama kondisi, jadi selalu bawa 3. Bawa 3? Jadi itu adalah si wide, medium range tadi yang fixed lens, medium range, sama tele. At least lu punya itu. Iya, karena ya penting ya buat kita untuk kita nggak. Nah, perbedaannya adalah kalau misalnya kita travel photographer, kita nggak tahu nih medannya seperti apa. Benar. Walaupun kita ngelihat di YouTube, kita ngelihat di foto orang, tapi kita nggak bisa ngerasain sendiri experience di sana. Kita nggak tahu cuaca di sana. Betul. Like we never know gitu. And we have to be ready that we gonna get like unexpected moment. Misalnya, tiba-tiba ada momen yang sekali ada datang atau cuaca lagi sandasnya bagus, terus tiba-tiba ada hewan liar lagi lari kan. Sayang banget nggak dapet kita foto ya. Benar, dan gue harus ready dari lensa tersebut ya. Yes, preparation is a must. Gimana dengan bodinya sendiri? Saat ini lu menggunakan body kamera apa? Kalau gue boleh tahu. Sony Alpha 7. Alpha 7 Mark 3. Oh, Mark 3, oke. Alpha 7 Mark 3. Ini lu rekomendasikan kah buat teman-teman yang travel photographer? Sangat rekomendasi banget sih. Aku udah pakai sebenarnya setahun. Boleh nyebut merek nggak sih? Boleh, nggak apa-apa. Jadi start dari 2010 sampai tahun lalu aku pakai Canon. Gitu. Terus jadi ada satu kerjaan campaign user experience ya. Jadi kita nggak ada sponsorship brand dan lain sebagainya buat teman-teman viewers. Jadi memang ini based on user experience-nya si Wahyu. Sebelumnya dia menggunakan Canon, kemudian jadi udah ganti-ganti tuh dari 550, terus 60, 5D Mark III, 5D Mark IV, sampai akhirnya tahun lalu dapet kesempatan untuk nyobain si Sony Alpha 7 Mark III. Ya maksudnya kita dari pindah sebuah brand pasti ada, kita butuh kayak cocok-cocokan lah ya istilahnya. Dan aku pas nyobain, boleh juga nih, tapi pas lama-lama aku cobain, ternyata makin nyaman. Pertama dari settingnya, terus dari gampang, maksudnya kayak ringkas, terus gampang dibawa kemana-mana, lebih ringan, dan menurutku kualitasnya juga bagus banget. Gitu. Walaupun kayak ada beberapa istilahnya kayak hal yang sayang banget, misalnya si layarnya nggak bisa di flip 100% kayak vlog, atau misalnya touchscreen-nya nggak seenak 5D Mark IV, tapi in general saya lebih suka si ini kamera yang sekarang. Jadi sebelumnya belum menggunakan mirrorless ya? Belum, first time, dan fall in love already. Dan fall in love sama Sony saat ini. Sony tolong didengarkan. Jadi satu body aja yang lu bawa kemana-mana dengan 3 lensa itu. Equipment lainnya, apalagi yang bisa lu share ke buat teman-teman? Apakah lu kalau traveling dan mau trip itu bawa, let's say,
tripod gitu? Kalau tripod aku pribadi jarang ya. Ya itu dia balik lagi. Aku tipe orang yang preparation tapi harus tahu dulu nih. Alangkah baiknya kita tahu tujuan motret kita apa. Contoh memang tujuan awal kita motret memang untuk foto bintang malam. Berarti kita butuh tripod. Iya, betul. Ya udah berarti kita dari awal preparation buat tripod. Tapi aku pribadi, buat aku yang nggak terlalu suka slow shutter atau long exposure, jadi tripod aku taruh sih, jarang aku bawa. Betul. Karena bagi aku pribadi momen yang paling penting sih. Cepat apa kita nangkep momennya waktu travel. Gitu. Setuju. Memang kalau gue lihat karya-karyanya Wahyu itu bukan tipe fotografer landscape atau fotografer travel yang teknis kalau gue bilang ya. Gue lebih merasakan sense sih. Jadi sesuatu yang breathtaking yang orang lihat bukan based on teknis, tapi suatu momen komposisi, and then color compositionnya juga wow banget gitu loh. Jadi kayaknya memang lu tuh kayak meng-capture mood gitu loh, bukan orang yang jadi teknis. That's why kalau gue lihat, that's why lu mungkin nggak terlalu style yang menggunakan tripod, tapi lebih cenderung handheld, bener ya? Yes, karena kita lebih gampang, pertama angle. Kita bisa bebas kemana-mana. Ternyata kita repot ya, kita bawa lagi, pasang lagi, terus mindahinnya juga berat, kita bawa kemana-mana. Karena waktu aku ke Italia, namanya daerah South Tirol di Italia, itu aku ikut salah satu foto competition sama beberapa fotografer dari Eropa, dan jadi 2 dari 10 kontestan itu bawa tripod. Aku ngeliatnya kesulitannya adalah si angle, karena susah ya kalau misalnya kita mau angle-nya, kita kayak level, terus ada eye view, kita mau pakai angle dari istilahnya sudut pandang mata katak juga. Kayaknya kelok sama kita gampang mindahin ya. Iya. Oke. Tapi itu akan balik ke preferensi masing-masing orang. Kalau misalnya seperti yang lu bilang, memang dia bertujuan motret slow shutter, memotret ombak yang bergerak tapi slow misalnya, atau mau ngambil Milky Way itu ya, be ready with the tripod ya, itu for sure. Iya. Oke. Ini ada any other equipment yang bisa lu suggest? Kayak misalnya CPL gitu, misalnya filter gitu. Apakah lu menggunakan itu? Iya. Oh, itu aku banyak banget dapet pertanyaan dari teman-teman sih. Aku pribadi nggak pakai filter lensa apapun, to be honest. Beneran ya? Nggak pakai filter apapun ya? Oke, jadi memang lu cari momen terbaik ya? Ya. Ribet aja buka lagi filternya, terus pasang lagi, itu kan kaca juga kan. Karena aku experience sudah pernah berapa kali gitu pecah filterku, jadi udahlah. Iya. Terus ini, post pro-nya, editingnya, lu tuh menggunakan apa? Aku pakai Lightroom sama Photoshop. Lightroom dan Photoshop. Ya. Jadi lu melakukan coloring di sana ya, post pro atau coloring color ya. Biasanya sebelum apa sih melakukan post pro itu? Ini sedikit tips yang aku bagi cuma di channelnya Koglen sih. Karena aku pernah Karena gini, kadang orang itu bingung cara ngedit warnanya gimana segala macam. Yang simpel aja adalah go to your Pinterest and then find a color, apa sih kayak patternnya gitu. Jadi kan kalau misalnya yang aku lagi post sekarang adalah bagian kayak orange peach gitu. Iya. Itu aku temuin, aku cari si color patternnya itu di Pinterest, terus aku cek. Biasanya terus aku lihat-liatin nih, oh kira-kira segini. Jadi bisa ngatur waktu di Lightroom gitu. Jadi itu ekspektasi warna yang lu mau capai. Jadi lu ngeliat kayak suatu referensi dulu. Jadi lu konsep ya semuanya ya gitu. Terus baru dikejar dilakukan di post pro, which is lu menggunakan Lightroom dan Photoshop sih. Gitu. Oke, itu tadi mengenai equipment. And then tips kedua untuk menjadi travel photographer apa? Tips yang kedua adalah kita harus tahu nih situasi dan kondisi di lapangan. Yang sebenarnya sangat susah untuk diprediksi. Tapi berarti kita harus tahu best timingnya nih, at least. Oke. Kita ngomongin tentang itu timing ya, atau the best time to shoot ya. Ya, karena kita preparation-nya adalah kita cari di Pinterest, kita cari di sosmed, apapun itu, kayak contoh referensi foto, terus baca-baca juga komen mereka, apakah sunset, apakah sunrise, karena setiap spot itu punya best timing yang beda-beda. Ada spot yang sunrise, ada spot yang sunset. Kalau misal di pantai, kita bisa di siang-siang, karena kalau misalnya siang kita foto dari atas kan warna lautnya bakal biru banget, dan itu bagus banget. Dan kalau udah di atas jam 10 pagi, kalau misalnya kita foto di danau atau misalnya tempat kolam yang airnya still banget, dan kita pakai sedikit eye level, itu kita akan dapat shadow yang kelihatannya orangnya ngambang. Jadi kayak kelihatan ngambang, nggak kelihatan nama dasar. Itu terjadi di atas jam 10 atau jam 11 ya? Iya, menuju jam 12. Nice. Oke, ini trik yang jujur gue aja baru tahu nih, maksudnya karena kayak kalau buat gue kayak jam 11 gue paling males motret nih karena matahari agak tinggi. Kalau kita motret alam dengan high angle itu malah lu bisa dapetin suatu efek kayak pantulan air itu malah bagus banget. Iya,
potongan airnya bagus pertama, dan yang kedua kita dapat crystal clear water kan, karena dia pas banget sinarnya. Bener, mantul Hampir kayak 90 derajat ya. ke permukaan. Dan shadow-nya tuh kelihatan kayak di bawah gitu. Nice. It's really interesting actually. Oke, so the best time adalah tugas fotografer untuk tahu kapankah waktu terbaik untuk motret di lokasi tersebut. Sangat penting banget. Yeah. Research paling penting sih. Kayak misalnya aku pribadi bikin mood board yang mungkin dilakuin sama fotografer lain juga, walaupun kayak nggak di bidang komersial ya. Aku bikin mood board dalam artian kayak aku cari semua referensi foto sampai hashtag orang yang foto-foto lokal, karena aku perlu tahu nih tempat-tempat lokasi-lokasi yang baru, yang angle yang beda. Siapa tahu aku dapat momen yang beda. Ada apa aja sih di situ di jam segini, di jam segini. Nah, itu penting banget. Kita save di Instagram kita atau di HP kita jadi satu folder. Jadi ketika kita udah siap untuk di lokasi itu, kita udah tahu nih perkiraan dari referensi ini, kita udah tahu perkiraannya bakal moto dengan angle di mana, terus dengan jam berapa kayak gitu. Jadi memang tugas seorang fotografer untuk melakukan research sebelum ke lokasi tersebut. Jadi lu tahu the best time-nya, matahari terbaiknya jam berapa, angle atau lokasinya itu kurang lebih kayak apa dari research dulu ya sebelum lihat langsung di lapangan. Lu dari semuanya. Lu udah siapin equipment lu juga sesuai objek yang lu mau foto nanti ya. Objek yang kita mau foto nanti. Setuju banget. Oke, memang menurut gue to know the best time to shoot adalah tugas seorang fotografer. Jadi memang ini cukup penting apalagi kita ngomongin alam, bener ya? Ya. Yang ketiga, tips ketiga, katanya ada 3 tips. Tips terakhir dari Wahyu Mahendra apa nih? Kita harus menyatu dengan lokal. Menyatu dengan lokal. Apa yang dimaksud dengan menyatu dengan lokal ini? Karena sebagai kita seorang travel photographer, berarti kita nyari momen di tempat-tempat tertentu yang beda-beda karakteristiknya. Dari makanannya, buildingnya, karakteristik orang-orangnya, culture-nya, semuanya beda. Dengan kita menyatu sama lokal, apa yang kita dapetin? Kita dapat banyak informasi baru tentang tempat. Mereka biasanya tahu the secret spot, mereka tahu the best restaurant, mereka tahu the best angle. They knows everything, karena mereka lokal. Itu akan membantu kita untuk merencanakan spot-spot baru. Atau kita bisa istilahnya kayak spontaneous photoshoot lah. Jadi, aku sering banget dapet kayak gitu. Spontaneous photoshoot. Yep. Contohnya yang pernah lo lakukan paling seru nih spontan dan itu terjadi dalam perjalanan lo apa? Contohnya gini, misalnya kayak aku lagi moto nih santai, set gitu. Terus ngomong sama fotografer lokal atau orang lokal sana, dia bilang, di situ ada kok bagus air terjun gitu, tapi bagusnya jam segini sampai jam segini gitu. Ya udah, kayak itu nggak terencanakan, tapi ya udah akhirnya aku ke sana, dapat foto baru yang istilahnya nggak banyak fotografer pada umumnya ke sana. Jadi memang intinya lu memang bekerja sama dengan orang-orang situ ya, orang-orang lokal ya. Jadi lu akan dapat insights baru, lu dapat dikasih tahu sesuatu yang memang mungkin semua orang nggak tahu gitu, tapi on the spot, gue dibilangin ada ini, tuh pada saat lu lihat ini bagus juga ya, gitu ternyata. Bagus. Jadi memang ini penting banget bekerja sama dengan orang lokal ya. Setuju. Apalagi kalau kita ngomongin travel, kita ngomongin memotret alam, memotret res ya. Jadi memang penting banget kita untuk istilahnya apa ya, menyatu sih sama mereka, bener sih, menyatu sama mereka, ngobrol lebih dekat sama mereka, karena kita bisa dapat banyak insights dari mereka. Dan rasanya juga lebih nggak sungkan gitu motretnya ya, karena kan udah temenan dulu nih. Iya. Dia ada koneksi gitu. Iya bener, koneksi. Jadi 3 hal yang di-share sama Wahyu Mahendra untuk menjadi seorang travel photographer, untuk melakukan travel fotografi tersebut. Pertama, kita harus mengerti mengenai equipment. Tadi Wahyu cerita bahwa kemana-mana dia bawa 1 body kamera dan 3 lensa. Buat dia wide cukup penting, and then fixed lens cukup penting, dan tele lens juga harus ada. Nggak harus banyak range, tapi at least 3 focal length ini bisa lu cover semuanya. Dan Wahyu selalu bawa 3 ini, dan dia bukan tipe orang yang bawa tripod kemana-mana. Tapi kalau dilihat hasilnya juga magnificent banget. Jadi memang it's about konsep, it's about mata fotografi juga sih menurut gue ya. Ini adalah kita ngomongin the best time to shoot ya, timingnya. Jadi seorang fotografer harus melakukan survei terlebih dahulu sebelum melakukan photoshoot. Dia harus tahu kapan waktu yang terbaik untuk motret, apakah itu sunset, apakah itu sunrise, mataharinya dari mana, terbitnya di mana, gitu kan. Dan lokasinya seperti apa, melakukan survei dulu lewat internet, online, dan lain sebagainya. Berbagai resource, jadi pada saat di sana nggak kaget dan tahu, nggak ketinggalan momennya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah menyatu dengan lokal. Ternyata ini salah satu hal yang cukup penting. Ini bukan masalah teknis fotografi lagi, tapi ini masalah elemen lain yang akan menunjang kita untuk menghasilkan karya gitu. Dalam arti pada saat lu menyatu dengan lokal, lu bisa tahu hal-hal yang mungkin sebelumnya lu nggak tahu kan secara spontanity. Dan dari situ lu bisa menghasilkan suatu karya yang berbeda lagi. Oke, itu tadi pembahasan gue sama Wahyu untuk menjadi seorang travel photography. Nah sekarang, gue pilih 3 foto nih, jadi kemarin baru gue share ke Wahyu.
3 foto dari Instagramnya Wahyu. Jadi teman-teman bisa lihat di Instagram juga ini foto-foto ini semua, tapi akan gue pasang di layar ini. Wahyu, foto pertama ini gue lihat, ini kayak di Bali ya, ada puranya. Iya, itu fotonya di Bali ada pura ya. Foto ini boleh ceritain nggak? Ini kayak ajaib banget. Gue pada saat scroll di Instagram lu, gue berhenti langsung ke feed ini karena ada orang jalan, gue dapet ray of light ya, kemudian pura, ada culture-nya juga tercapture di situ, dan momennya very silence, very magnificent. Can you tell me what is this? I mean, this is crazy sih. Oke, thank you, Ko. Jadi banyak banget orang yang istilahnya kayak kecewa. Karena gini, ini kan momen ini sangat-sangat jarang karena biasanya kalau misal dilihat di fotonya, kita untuk turun ke bawah ke danaunya itu sangat jarang karena susah. Biasanya tuh dia akan penuh sama air. Dan banyak banget orang yang nggak ke tempat ini karena mereka tahu pas lihat di foto di Instagram, orang-orang biasa ya, udah nggak bisa jalanin kapal lagi. Jadi di situ kan ada kayak kapal yang kita bisa naikin. Ini di mana ya lokasinya ya, by the way? Ini di Pura Ulu Danau Beratan. Oke. I've never been there sih, belum pernah ke situ. Terus aku mikir, kalau misalnya berarti airnya surut, berarti pertama, apalagi di sana kan danau ya, nggak banyak ada angin. Karena aku udah pernah ke sana sebelumnya. Berarti dia airnya bisa still, itu yang pertama. Terus yang kedua, berarti orang bisa jalan dong di sana. Jadi memang air ini kalau selagi surut? Sangat-sangat surut. Dan ini lu udah tahu bahwa ini bakalan surut nih kalau hari ini. Karena aku lihat di foto-foto orang yang lain, orang-orang awam, lagi surut banget, lagi kering. Jadi di other side of the temple, di belakangnya itu surut banget. Jadi nggak ada air sama sekali. But I believe kayaknya kalau surut-surut banget enggak deh. Maksudnya kayak ada satu angle yang mungkin kita bisa dapat. Ya udah aku suruh aja temanku, kita kesana deh, kesana, dan bener nggak ada orang sama sekali. There's only one. Dari mana? Trainers dari atas. Jadi itu kita ada kayak tangga. Jam 6:30 pagi turun ke bawah, terus orangnya aku suruh jalan. Coba jalan, tapi making ripples. Jadi itu kan salah satu tekstur ya. Terus pas banget di belakangnya ya, kalau pagi-pagi memang di sana karena pegunungan, jadi ada kabut. Pas matahari juga dari sana terbitnya dari arah kanan. So, got it. Oke, dan ini lu motret dari kayak tempat yang lebih tinggi gitu? Iya, dari kayak tangga gitu. Pertanyaan selanjutnya, menggunakan lensa apakah ini? 24. 24? Jadi ini wide ya? Ya. Oke. But I do some like cropping. Jadi aku kayak crop beberapa, karena kan dia agak lebar ya. Jadi aku crop, aku zoom gitu. Oke. Dan pada saat lu motret, lu udah bayangkan bahwa ini akan lu crop atau gimana? Sebelum motret pun aku udah ngebayangin visualisasinya bakal jadi kayak gini. Oke, dan orang itu emang dulu bilangin lu harus berdiri di situ, berhenti gitu kayak. Lu bilangin apa lu teriak-teriakin atau gimana tuh? Aku teriakin sih. Oh gitu, karena coba berdiri di sana, coba di sana. Ripple-nya aja bagus banget loh. Kayak itu dia sih kalau untuk ripple-nya pagi ya. Itu butuh kesabaran sih, karena untuk dapat si ripple-nya, untuk bentuk itu kan harus sabar. Kita harus diam dulu sampai semuanya tenang, karena kan si modelnya jalan dulu nih ke tengah. Jadi dia bahkan diam dulu, baru kalau udah tenang, kamu bikin ripple dikit-dikit aja ya, aku gituin. Akhirnya dikit aja terus motret deh. Wow, jadi emang dikonsepin ya, masih kayak di brief dulu, karena kita tahu di kepala kita lu menghasilkan image seperti apa, ya. Iya. Buat teman-teman fotografer, kalau mau motret travel, menurut gue memang harus rajin bangun pagi, karena motret di pagi hari itu emang bagus banget, bener nggak Wahyu? Pertama bagus, we never expect. Yang kedua adalah kita avoid tourists coming. Terutama kalau misalnya kayak kayak objek-objek wisata yang ramai banget, pasti bela-belain pagi sih. Bener-bener setuju sekali. Jadi memang kalau menghasilkan gambar yang bagus, apalagi tempatnya alamnya yang semua orang juga kesana, kita berbagi sama banyak orang, itu jangan malas bangun pagi karena kita bisa dapetin momen yang bagus di pagi hari. Benar ya? Mataharinya bagus, udaranya juga bagus gitu kan. Oke, next one, ini adalah foto kalau nggak salah di India, bener? Di India. Ini terjadi pada saat sunset kah atau pagi hari kah? Sunrise. Nah, lagi-lagi dia bangun pagi untuk motret, gila banget. Itu aku bangun jam 4 pagi. Wow, ini di mana kah? Itu di lokasinya namanya Yamunaghat nomor 26. Jadi kalau teman-teman travel photographer yang mau ke India, selain Taj Mahal salah satu memang kayak tourist attraction di sana. Kalau teman-teman singgah ke New Delhi, cobalah searching namanya Yamunaghat nomor 26. Jadi itu sebenarnya basically ada kayak sungai Yamuna, dan di sana kita bisa feeding sama thousands of birds.
Oh, Karena setiap pagi nelayan-nelayan di sana dia kayak lempar makanan gitu ke burung-burung. Jadi ada burungnya ada ribuan, banyak banget. wow, jadi memang ini natural ya. Jadi ini bukan foto editan guys. Jadi apa yang kalian lihat di layar ini bukan foto editan, semua asli seperti ini. Dan ini dilakukan di pagi hari, matahari baru terbit nih ya. Baru terbit, ya. Boleh tahu pakai lensa apa nih lo? Bisa nebak nggak kok? Kelihatan sih. Fix lens sih ini. Antara 50 atau... Ya, ini Pak. Kalau ini pakai tele 75-300. Oh, serius? Justru ini tele? Wow. Ya. Dan Tele. ini bagus banget sih momennya, kayak gue rasa lu kayak motret beberapa kali ya, nggak mungkin cuma sekali langsung dapat seperti ini, karena si burung terbang kan nggak bisa kita Burungnya kontrol. tuh acak banget. Tapi ini dapat di Susah banget. komposisi menurut gue sangat bagus gitu loh, foreground burungnya pun bagus Iya. banget. Jadi kayak kalau lihat ini juga menurut gue breathtaking sih. Itu all about moment. Ya, itu yang susahnya adalah waktu di sini itu motret, karena kan kita motret di atas perahu, itu yang pertama. Dan kita bawa gear kamera. Oh, lu di atas perahu nih? Di atas perahu, kita di atas perahu. Seru sekali. Di tengah sungai. Jadi itu sih yang salah satu buat aku yang sebagai travel photographer adalah challenge-nya dan juga kenikmatan ketika kita motret dan dapat foto bagus adalah kita throwback lagi momen ketika kita motret, usaha kita, seberapa challenging-nya itu perahunya kecil, terus kita bertiga, temanku juga fotografer, sama satu orang pendayung, orang lokal. Kita ganti-gantian, switch gitu. Aku motret, habis itu dia lagi. Pakai telelens yang, ya tau lah ya, lumayan berat ya. Dan panjang, jadi harus nopangnya dan kita cari momennya itu yang susah untuk dapat komposisinya. Keren banget. Post Pro, sejauh apa lo melakukan Post Pro di image ini? Post Pro-nya lebih ke cropping yang penting, karena kan untuk salah satunya ya kita harus cocokin juga croppingnya, karena kan ada banyak banget burungnya di atas. Terus aku ada sama paling perbaiki horizontal, karena aku motret momen jadi horizontal agak miring, paling aku lebih lurusin aja. Sama ya udah sih, sama color grading aja. Color grading, oke. Sekarang kita lanjut ke image yang ketiga. The last one. Ya, ini greenish ya. Ini kalau gue lihat di Taman Labirin Coban Rondo, bener nggak? Cuma Rondo di Malang. Di Malang kan? Di Malang. Oke, emang ada mix seperti ini ya? Ada, nggak tahu ya. Nggak tahu sih, gue nggak tahu kalau ada mix seperti ini. Dan mungkin ini karena preview tampak atas ya, jadi terlihat rasanya beda. Dan entah kenapa fotonya terlihat agak mistis gitu jadinya. Boleh cerita nggak? Iya, jadi sendiri? Boleh. Ini pertama adalah aku udah kesini tahun 2016. Cuma waktu itu belum punya drone, dan waktu itu drone belum happening. Terus aku janji sama diriku sendiri ketika aku akan balik lagi ke sini buat motret ini aja, pakai drone. Dan ketika aku searching, dan gak banyak orang yang motret untuk travel photographer ya, motret ini pakai drone. Oh, nice. Jadi banyak kan orang-orang drone ya? Dan ini juga kok istilahnya karena minimnya informasi untuk motret pakai drone dan arah pencahayaan, aku akhirnya pakai trial. Jadi kesana sekitar jam 8:30 pagi dan harus nunggu selama kurang lebih 2 jaman. Karena kalau dilihat matahari kan dari atas, itu yang bikin ada shadow di bagian lorong-lorongnya. Ya, kalau kita motret misalnya menuju tengah hari, itu shadow-nya dia akan beda. Setuju. Jadi nggak akan dapat nah itu dia kok perbedaannya sama travel photographer, beda objek, beda cahaya. Bahkan siang bolong pun kita bisa dapat pencahayaan yang beda untuk si objek. Kemudian ini apakah memang ada kabut di situ atau gimana ya? Nah, kalau kabutnya aku tambahin sih. Jadi di post pro ya? Iya, di post pro. Jadi ini untuk mengenhance feelingnya biar lebih dramatis gitu ya? Iya. Itu kenapa tone-nya juga aku bikin kayak lebih ke cold colors, warna dingin gitu. Lebih hijau gitu. Drone itu memang menghasilkan aerial view ya, jadi kayak menghasilkan suatu efek yang berbeda yang mata kita nggak lihat sehari-hari. Iya. Pada saat kita memotret dengan drone, itu juga menurut gue menghasilkan sesuatu yang bagus lagi, impressions-nya berbeda lagi pada saat lu ngepost foto. Bener nggak ya? Dan bener. apakah setiap lu traveling selalu bawa drone juga? Sometimes ya. Jadi nggak selalu ya? Nggak selalu sih. Cuma kalau misalnya momen-momen tertentu kayak traveling jauh ke Eropa, biasanya aku akan bawa drone sih. Iya sih, benar. Karena di sana kayak crazy banget. Tapi ada beberapa negara yang drone juga dilarang ya, jadi kita harus tahu itu juga kan? That's the thing. Contoh misalnya kayak Maroko atau di India, itu forbidden. Forbidden ya? Jadi kita percuma bawa drone, jadi kita memang harus survei juga ya? Otherwise kita capek-capek ke sana nggak bisa pakai juga, yang ada disita polisi. Iya. Thank you very much, kita udah bahas fotonya Sama-sama. Wahyu Mahendra. Teman-teman bisa lihat semua foto tersebut di Instagramnya Wahyu. Terus teman-teman juga bisa lihat bukunya Wahyu juga. Di situ dia bahas mengenai travel, dia bahas mengenai fotografi. 2 hal yang dia suka digabungkan dalam satu buku, dan kalian bisa dapetin itu dimanapun, online maupun offline pun. Dan keren banget sih ini seorang Wahyu Mahendra, dan
Kalau nggak salah lu juga pernah di feature sama Beautiful Destination. Itu that's the first time I know you. Jadi kayak gue nemuin, ada orang Indonesia yang di feature sama Beautiful Destinations, which is mereka memang fansnya inspirasi untuk image yang bagus. Iya kan? Iya. Jadi ada foto Indonesia nih, gitu keren banget, gitu kan. Itu boleh cerita dikit nggak sih apa sih sebenarnya itu? Ya. Sebenarnya Beautiful Destination itu dulu sempat punya project untuk meng-highlight cerita dari setiap fotografer. Jadi background yang fotografer. Ya. Nah, salah satunya aku yang sebenarnya salah satu content creator-nya BD itu temenan sama aku. Okay. Terus dia punya ide, dia kan biasanya di Amerika ya, si BD ini. Terus dia punya ide, kenapa nggak kita bikin salah satu fotografer Asia aja? Akhirnya kita kontak-kontak sama dia, akhirnya dia setuju untuk datang ke Bali, jauh-jauh dari Amerika untuk bikin project video ini. Nice. Yang terakhir mungkin gue mau nanya sama Wahyu, buat teman-teman yang mau memulai di genre travel fotografi ini, khususnya orang yang suka motret landscape, human interest, mungkin sedikit street style, kira-kira lu punya tips nggak sih buat teman-teman yang mau mulai di travel fotografi, apa yang harus mereka lakukan? Ini paling simple adalah keep exploring. Karena ya maksudnya kalau kita yang namanya travel berarti jalan-jalan ya. Kita harus pindah satu lokasi ke lokasi lain. Itu penting banget kita untuk tahu kayak medan kita seperti apa. Karena kan kita di travel itu kan banyak objek ya. Random, ada banyak banget nih. Ada landscape, ada street, kalau kita human interest. Dengan kita lebih banyak explore, terus kita motret, latihan mata kita. Oh, kalau misalnya pantai, bagusnya jam segini, hasil shadow-nya kayak gini, cahayanya kayak gini. Oh, kalau di air terjun, bagusnya jam segini, cuaca agak mendung, kita pakai foreground, dari arah sini, kayak gini hasilnya. Dan kita banyak itu from time to time ya, dari kita banyak mencoba ya. From time to time, iya. Nggak bisa, oke lah kita tahu teknik, kita punya gear yang bagus, tapi kalau kita punya experience, ya sama aja. Untuk semua genre fotografi sih menurutku ya. Harus berani mencoba ya. Ya. Oke. Thank you very much. Yuk, sama-sama aku. Thank you juga udah di-invite dan diajak collab bareng. Teman-teman boleh lihat Instagramnya @iw.wm. Kemudian nanti kalian juga bisa lihat karya-karyanya yang luar biasa di situ. Dan jangan lupa di-follow juga. Dan thanks for watching. Thank you Wahyu. Thank you juga aku. Bye. Bye. That's all from me. Semoga share saya bersama Wahyu Mahendra sangat bermanfaat buat teman-teman, terutama yang into landscape fotografi atau travel fotografi. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Glenn Prasetya karena setiap minggunya akan ada konten baru. Like juga dan share video ini ke teman-teman kalian. I'll see you guys in the next video. Bye!